Daun ketapang kita kenal sebagai daun ajaib karena mampu menyembuhkan ikan peliharaan kita yang sedang sakit. Daun ketapang ini memang sebenarnya mampu membunuh bakteri dan parasit dalam tingkat tertentu. Kalau untuk bakteri, daun ketapang ini memang benar-benar ampuh. Dia dapat membunuh bakteri pada tingkat tertentu, yaitu pada konsentrasi 50 gram per liter. Apakah di bawah 50 gram per liter tidak efektif? Kalau efektivitas memang menurun di bawah 50 gram per liter, walaupun ikan masih bisa sembuh, tapi waktu yang dibutuhkan tentu saja lebih lama. Jadi dari hasil penelitian, tingkat efektivitas penggunaan daun ketapang itu standarnya ada di angka 50 gram per liter. Dan 50 gram daun ketapang itu banyak loh. Jadi cara mencapai konsentrasi larutan 50 gram per liter itu adalah dengan cara memasukkan daun ketapang sebanyak 50 gram ke dalam 1 liter air. Bisa dibayangkan betapa gelap dan pekatnya air ketapang yang dihasilkan dari angka 50 gram tadi. Jadi buat yang ikannya sedang sakit, lalu menggunakan daun ketapang untuk penyembuhan, terus masih nggak sembuh, bisa jadi karena ekstrak ketapang yang dibuat masih terlalu encer. Karena saya sering melihat, terutama para pecinta ikan cupang, atau kalau pas lagi di toko-toko ikan, saya suka lihat banyak ikan cupang yang mereka pajang dalam keadaan sakit dan sudah menggunakan daun ketapang. Ada juga yang menggunakan cara memasukkan langsung 1 daun ketapang ke dalam akuarium yang mungkin sekitar 2 literan. Lalu sampai beberapa hari, ikannya nggak sembuh-sembuh, atau malah mati. Terus jadi berpikir, apa mungkin daun ketapangnya nggak ampuh? Nah, mungkin perlu diperhatikan kondisi konsentrasi larutan tadi ya. Kemungkinannya sih ya karena terlalu encer. Jadi pastinya di bawah 50 gram per liter. Karena daun ketapang ini sudah pasti mampu membunuh bakteri. Daun ketapang mempunyai asam humat atau humic acid yang sangat efektif membunuh bakteri. Apalagi bakteri itu tidak ada kelasnya kalau secara ukuran. Karena semua bakteri itu adalah sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Lalu bagaimana dengan parasit? Nah, kalau parasit ini ada kelasnya. Ada 2 kelas yang kita bedakan dari ukurannya. Pertama, parasit yang berukuran kecil. Contohnya seperti itch atau white spot, terus velvet, dan fungus ya, atau jamur. Fungus atau jamur ini masuk ke golongan jenis penyakit parasitikal ya, bukan bakteri. Jadi obatnya sama dengan obat yang biasa dipakai untuk membasmi parasit. Tinggal lihat aja simbiosisnya. Bila pinggiran fungus ada berwarna kemerahan, berarti sudah bersimbiosis dengan bakteri. Jadi pengobatannya bisa dicampur dengan menggunakan antibakteri. Kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi kalau sudah ada daun ketapang, sudah aman sih. Karena daun ketapang kan mampu membunuh bakteri. Jadi kemungkinannya kalau pakai daun ketapang, pinggiran fungusnya nggak bakal ada warna kemerahan sih. Tapi ini hanya untuk mereka yang tidak punya atau kesulitan mendapatkan daun ketapang ya. Jadi ingat tadi, kalau pinggiran fungusnya kemerahan, obatnya wajib dicampur dengan obat antibakteri. Nah, kembali ke fokus pembicaraan kita tadi, yaitu mengenai jenis parasit yang punya 2 kelas berdasarkan ukurannya. Parasit yang berukuran kecil seperti white spot, velvet, dan fungus ini bisa ditangani dengan menggunakan rendaman daun ketapang dengan konsentrasi 50 gram per liter tadi ya. Tapi kalau parasit berukuran besar, seperti apa sih parasit berukuran besar itu? Oke, ini kira-kira parasit berukuran besar yang biasanya membuat masalah pada ikan kita. Ada kutu ikan seperti Argulus, ada kutu jarum, ada jenis lintah seperti planaria, walaupun kalau lintah beneran daya rusaknya jauh lebih berbahaya ya daripada planaria. Ada Copepoda yang contohnya seperti Cyclops, dan banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya di samping itu semua, di kehidupan sehari-hari juga banyak kita temui di perairan-perairan yang tidak terurus atau yang kualitas airnya tidak bagus. Misalnya seperti tungau air, kutu batu,
keong siput kecil, cacing halus, dan lain-lain. Mereka ini sebenarnya termasuk dalam parasit kelas ukuran besar tadi. Karena kita bisa lihat dengan mata kita ya. Hanya saja saat terjadi serangannya, biasanya kita nggak tahu. Paling cuman kelihatan kerusakannya saja. Misal begini, mungkin pernah ada yang melihat atau mengalami kalau ikannya pada bagian insang seperti terlihat susah atau tidak bisa menutup. Mungkin udah bengkak juga ya. Jadi udah kelihatan insangnya bengkak, terus kayak nggak bisa nutup rapat gitu. Paling kelihatan biasanya pada ikan jenis gapi, cupang, dan ikan koki. Atau ada juga yang mendapati ikannya pada bagian insangnya terlihat seperti ada bentol kecil berwarna putih. Jadi seperti ada telur parasitnya ya. Terus tahu-tahu besok-besoknya kelihatan di bagian tutup insang seperti ada titik-titik merah. Kayak habis ditusuk beberapa jarum gitu. Nah, jadi yang kelihatan pas kerusakannya saja. Kita nggak tahu kejadiannya seperti apa kan. Nah, parasit-parasit ukuran besar ini sebenarnya kalau ada telurnya yang masuk, atau kalau ada anakannya atau bayinya yang sangat kecil, ini masuk ke area insang atau masuk menyelip di area bawah sisik, tentu saja akan berbahaya buat si ikan. Karena mereka adalah parasit kan, jadi parasit itu umumnya akan menempel di tubuh si korban. Makan dari area yang dia tempeli tersebut. Jadi kalau dia masuk menyusup di bawah sisik, ya otomatis sisik akan banyak terlepas. Lalu terjadi luka terbuka atau borok yang makin melebar karena banyak area tubuh yang digerogoti oleh si parasit ini. Kalau jenis cacing halus malah akan menembus masuk sampai ke dalam tubuh. Yang tadinya masalah eksternal parasit malah jadi masalah internal parasit. Penyembuhannya akan semakin sulit. Itu kalau cuma mengganggu di area bawah sisik. Kalau menyusup masuk di area insang, wah, pasti damage-nya fatal kan? Lalu bagaimana kejadiannya? Kok mereka bisa timbul dan bisa menempel sampai masuk ke bawah sisik ikan? Apalagi sampai masuk ke area insang. Dan lagi sudah menggunakan daun ketapang. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa parasit-parasit kelas berukuran besar ini tidak terpengaruh oleh daun ketapang. Oke, sekarang mari kita buktikan ya. Pertama, tungau air. Tidak terpengaruh oleh air ketapang. Lalu mewakili kelas lintah, kita gunakan saja planaria. Hasilnya sama saja, tidak terpengaruh. Kutu batu, sama saja, tidak terpengaruh. Cyclops yang mewakili parasit golongan Copepoda, sama saja, tidak berpengaruh. Nah, ini semua masih lebih kecil daya rusaknya dibandingkan dengan kutu jangkar dan kutu Argulus. Mereka malah lebih tahan banting daripada contoh-contoh yang kita gunakan untuk mewakili di atas. Argulus dan kutu jangkar sama sekali gak terpengaruh dengan air ketapang, dengan konsentrasi 50 gram per liter. Jadi mereka ini baru bisa berefek bila kita bikin rendaman daun ketapangnya dengan konsentrasi minimal 300 gram per liter. Oke, mungkin masih ada yang bingung. Bagaimana kejadian para parasit ukuran besar ini bisa sampai menyerang ke area insang atau area di bawah sisik? Padahal ikannya sudah menggunakan air ketapang. Oke, ini terlepas dari seberapa pekat rendaman air ketapang yang kita berikan ke si ikan ya.
Karena biasanya para pencinta ikan cupang hanya akan menggunakan rendaman yang ringan saja, nggak pekat-pekat amat. Nah, jadi kejadiannya begini. Ini biasanya sering terjadi pada penggemar ikan cupang, karena biasanya memelihara ikannya menggunakan wadah kecil. Kebanyakan menggunakan soliter ya. Soliter juga nggak besar-besar amat. Atau menggunakan toples cupang. Kebanyakan rata-rata ukuran 2 liter. Walaupun ada juga yang menggunakan ukuran 4 liter. Semuanya rata-rata sudah dikasih air rendaman daun ketapang. Malah kadang-kadang ada yang masukin daun ketapangnya langsung, biar lebih jos. Ini memang aman dari bakteri. Tapi untuk parasit kelas besar, kan kita udah tahu ya, nggak mempan. Nah, kalau breeder ikan cupang sejati, dia tetap rutin lakukan ganti air, walaupun menggunakan daun ketapang. Tapi kalau non-breeder, biasanya suka agak malas. Karena berasumsi tadi itu, udah pakai air ketapang, ya udah aman. Sementara mulai terjadi penumpukan kotoran, yang biasanya timbul dari kotoran si ikan. Atau bagi yang menggunakan pelet, ada banyak sisa pelet yang tidak termakan. Ini potensial banget buat mendatangkan para parasit berukuran besar ini. Misalnya planaria atau tungau air. Apalagi kalau ada daun ketapangnya dan mulai hancur. Ingat loh, daun ketapang ini hancurannya juga menghasilkan makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, termasuk si parasit tadi. Mereka bisa bertelur dan menetas dengan ukuran yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata kita. Banyak telur parasit biasanya mengambang di permukaan air. Dan ikan cupang dengan sistem insang labirin perlu mengambil udara langsung ke permukaan. Jadi frekuensi dia naik ke permukaan pasti banyak ya. Dan potensial ketemu atau tertempel oleh telur atau bayi parasit ini juga sangat besar. Pada saat tidur pun, baik tidur mengambang di permukaan atau tidur di area dasar, potensi tersusupi oleh bayi dan telur parasit ini ke area insang maupun menyusup di bawah sisik juga sangat besar. Dan celakanya, rendaman air ketapang dengan konsentrasi rendah ini hanya berefek pada bakteri dan golongan parasit berukuran kecil. Nah, jadi jelas ya, kenapa mungkin masih banyak pertanyaan tentang air ketapang yang seolah-olah udah dipakai buat jaga kesehatan ikan atau untuk mengobati si ikan yang sakit, tapi ikannya nggak sembuh-sembuh atau malah mati. Kira-kira kondisinya udah jelas ya? Oke, saya rasa sekian ya buat sharingnya. Semoga membantu menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan daun ketapang. Karena pada dasarnya daun ketapang ini sangat besar manfaatnya, asal kita mengolahnya dan menggunakannya dengan benar. Begitu ya? Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di sharing video berikutnya. Salam Aquaris.